Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, khawafillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dalam setiap aktivitas kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kembali kita dipertemukan di rumah Allah ini untuk dapat mendalami sebagian dari tuntunan agamanya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, semoga seluruh rangkaian kajian kita yang akan kita bahas di pagi ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga manfaatnya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Subhanallah, sungguh kita syukuri bahwa di antara sekian banyak makhluk Allah yang bertebaran di muka bumi ini saat ini di hari Ahad yang dikasih hujan lagi, subhanallah, kita di antara yang diberikan taufik oleh Allah, dibimbing, diberikan kesempatan, kelapangan hati dan diantarkan sampai di rumahnya untuk memperdalam bagian dari tuntunan agamanya. Kita bermohon kepada Allah semoga pertemuan ini tidak sia-sia dan termasuk kepada yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, hadis sahih riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2858. At-Tirmidzi nomor hadis 2858. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan, merencanakan dan dia berencana berusaha untuk mendalami satu ilmu terutama terkait dengan agamanya, sahhanallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya, langkahnya menuju surga. Subhanallah. Tidak main-main ini. Motivasinya tidak main-main. Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Ya, surga ada di hadapan kita terbuka, tinggal kita mau tidak mengambilnya. So kadang-kadang umat Islam ini agak aneh gitu ya. Dikasih 50.000 mau hujan-hujanan, capek-capekan, kumpul di lapang-lapangan, itu pun uangnya masih syubhat gitu kan. Kadang-kadang juga hukumnya haram masuk ke ranah itu. Ya. Ini dikasih surga nggak mau. 50.000 mau hujan-hujanan. Ya. Surga nggak mau gitu. Kadang-kadang manusia ini aneh sifatnya. Ya. Karena itulah ulama sering berpesan kepada kita. Dalam waktu yang kita miliki, keluarkan ayat-ayat Quran, wa'dun wa wa'idun. Wa'dun itu yang berisi motivasi dari ibadah. Wa'id yang berisi ancamannya supaya kita waspada. Contoh misalnya, Bapak ini malam ingin tahajud. Sebelum tahajud keluarkan dulu Pak keutamaan-keutamaan tahajud dalam Al-Quran dan Sunnah supaya jadi motivasi kita. Maaf, misalnya kita lihat di surah Al-Isra ayat 79 sampai dengan 82. Allah berfirman di situ, ini cuma sunnah loh. Ibadah tahajud sunnah bagi kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Di antara sebagian malam, sebagiannya saja, tidak usah semuanya, bangun engkau, tunaikan salat tahajud. Apa yang kita dapatkan? Satu, kata Allah, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita masih beraktivitas, diangkat, ditempatkan dalam aktivitas kita itu dalam karir yang terbaik. Apapun itu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau kita akan awali aktivitas dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau kita mengalami kesulitan dalam aktivitas, dibantu, dilepaskan oleh Allah dengan cara yang terbaik. Dan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau dalam beraktivitas ada yang ganggu, ditolong langsung oleh Allah. Jadi keluarkan ayatnya, tunggangi ayatnya, tempelkan oleh Bapak di dinding saat bangun itu, rencanakan saya bangun jam sekian. Ini yang ingin saya harapkan. Orang yang tidak pernah punya motivasi itu cenderung malas, bahkan sulit menunaikan ibadah dengan sempurna. Ya. Karena itu sering kita dapati, maaf ya, ada orang-orang yang taruhlah sekarang azan zuhur jam berapa? Atau salat zuhur jam berapa? Nah, 12:03 itu azan zuhur. Salatnya macam-macam, ya. Ada yang jam 1, ada yang setengah 1, macam-macam. Tapi menariknya, ada orang-orang yang sebelum azan sudah di masjid. Ada yang saat azan baru ke masjid. Ada yang sudah qomat bahkan belum terpanggil untuk datang. Nah,
Biasanya yang menjadikan perbedaan itu tahu motivasinya. Karena itu saya sering gambarkan pada Bapak Ibu sekalian, sering kali saya ulang, mohon maaf, kalau sekiranya di Al-Ihsan ini, ya, sebelum ta'lim untuk bulan depan, nanti tambah pengumumannya ya, Akh Yusuf tambah pengumumannya, bulan depan yang ta'lim di Al-Ihsan masing-masing dapat amplop 500.000. Subhanallah. Acara jam 8, datang jam berapa? 6:30. Kalau hujan datang nggak? Datang, kalau perlu duluan tuh kan. Baik. Kenapa? Karena tahu motivasinya. Tahu motivasinya. Oh, ada 500.000 nih bisa kita dapatkan. Oleh karena itu orang Islam untuk meningkatkan keimanannya dengan baik, keluarkan motivasinya dalam Al-Quran. Saya kalau tahajud dapat apa ini? Kalau subuh 2 rakaat sunnahnya dikerjakan, apa yang saya dapatkan? Keluarkan sehingga jadi motivasi. Kalau itu tidak kita dapatkan, kalah sama motivasi dunia. Mau bangun malam-malam sudah bangun nih jam 2. Digoda sama bola, hilang kan? Aduh, Masya Allah ada pertandingan A, B, C, kalah ibadah kita. Baik. Oleh karena itu, wa'dun. Janji motivasi itu keluarkan, tunggangi. Yang kedua, wa'idun. Kalau ingin berbuat maksiat, keluarkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan ancamannya. Contoh misalnya, mohon maaf ya, kepada bapak dan ibu ini dua-duanya. Ada bapak yang masih aktif beraktivitas, bekerja misalnya, sibuk dengan pekerjaannya, sampai lupa ibadah. Istrinya komplit, suka gosip saya kan. Diturunkan ayat oleh Allah, langsung satu surat, Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka, celaka, celaka bagi perempuan terutama yang suka mengumpat, bergosip, mendengarkan ghibah. Alladzi jama'a mala wa 'addadah. Unik tuh. Ayat yang pertamanya pakai muannas, lebih menunjuk biasanya pada perempuan. Al-Humazah, Al-Lumazah, ada tak marbuthah di akhirnya. Tapi ketika naik pada ayat selanjutnya, pakai mudzakkar, menunjuk pada laki-laki. Alladzi jama'a mala wa 'addadah. Jadi suaminya sibuk mengumpul-ngumpulkan harta, istrinya senang gosip, lengkap tuh. Oke? Nah, nanti apa ujungnya? Oleh Allah diancam. Di ujungnya ditutup, orang seperti itu narullahil muqadah. Sudah diincar oleh satu neraka, allati tattali'u 'alal afidah, okay? Yang nerakanya spesial itu. Kalau yang lain dibakar di neraka, mohon maaf ya, ada riwayat-riwayat menyebutkan ada yang disiksanya itu dikejar-kejar api. Dia lari. Setelah kena oleh api, gosong, balik lagi, ya, utuh lagi, ada yang begitu. Tapi yang ini tidak. Allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Dia diikat di tiang, spesial. Kemudian cara disiksanya, mohon maaf ya kalau agak menyeramkan ini. Cara disiksanya itu dibakar sampai matang ke dalam-dalamnya. Jadi dilas tuh dari ujung jempolnya. Sampai matang, naik ke atas, kalau sudah matang, sudah hangus, naik ke atas, yang bawah sembuh lagi. Sampai ke ubun-ubun yang paling dalam. Fi amadim mumaddadah. Nah, keluarkan ayat itu. Jadi kalau Bapak sedang, maaf, sibuk bekerja di kantor, ada proyek, tiba-tiba ada panggilan dari Allah, kemudian kita abaikan, ingat ayat itu. Bagaimana kalau saya diwafatkan dalam keadaan saya tidak beribadah kepadanya? Hati-hati, alladzi jama'a mala wa 'addada. Jadi ada motivasinya di balik itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita untuk mengikuti ta'lim ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan dan dijamin dari janji Rasulullah SAW yang disebutkan pada kita, dimudahkan langkah kita menuju surga. Tidak cukup dengan amin tuh ya. Nanti serius dulu, catat dulu, amalkan dulu ya. Baik. Kalau amin enggak serius enggak dapat juga itu. Baik. Di antara materi ta'lim yang dianjurkan oleh agama kita, diprioritaskan yang paling utama ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran. Jadi, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian berusaha mengamalkannya. Dan yang kedua adalah belajar tentang sunnah Rasulullah SAW, tentang hadis Nabi SAW. Karena itu di pertemuan kita saat ini, karena sesi kajian Quran juga telah ada dengan sendirinya, InsyaAllah kita akan terfokus kepada kajian sunnah nabawiyah atau hal-hal yang terkait dengan Nabi SAW. Hadis Al-Arba'in telah kita selesaikan. Jadi kajian kita bukan hadis Arba'in lagi, tapi sunnah nabawiyah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama 24 jam. Bagaimana bangun beliau dari tidur, bagaimana makan beliau, bagaimana sifat sholat beliau, bagaimana beliau berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi apa yang Nabi lakukan dalam 24 jam, insya Allah itu menjadi tema dan topik kajian kita untuk saat ini, insya Allah sampai selanjutnya hingga selesai materi ini. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dulu dengan menguatkan kembali mukaddimah yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu. Apa pentingnya dan manfaatnya kita belajar sunnah nabawiyah ini? Satu, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran
surah ketiga ayat ke-31. Allah menyampaikan bahwa pentingnya belajar dalam bahasa kita, pentingnya belajar sunnah nabawiyah, mengikuti Rasulullah dalam setiap gerak hidup kita, itu adalah bagian dari tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditanya apakah kita cinta pada Allah? Kalau saya tanya, Bapak Ibu kira-kira cinta tidak pada Allah? Oke, cinta, apa buktinya? Allah minta pembuktian. Bukti cintanya apa ya? Kalau manusia kan begitu, saya cinta pada kamu, apa buktinya? Saya nikahi kamu, ya. Nah, Allah bertanya kepada kita, sekiranya kita cinta pada Allah, apa buktinya? Maka di ayat ini Allah menegaskan, meminta satu bukti saja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka buktinya satu saja. Tunjukkan cintamu dengan mengikuti Rasulullah SAW, ikuti Muhammad. Nah, ayat ini itu turun pada seorang Yahudi, yang sosok ini menjadi sosok yang sangat membenci Islam dan Nabi Muhammad di masa beliau. Yahudi ini bernama Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini seorang Yahudi dari Bani Nabhan. Ibunya berasal dari Bani Nadir, tinggal di Madinah, sangat benci terhadap Islam. Sehingga satu kali, saking jengkelnya terhadap Islam, dia mengaku-ngaku bahwa di antara umat manusia itu cuma kami kata yang cinta pada Allah. Dia mengatakan dalam salah satu riwayat, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh wa nahnu asyaddu hubban lillah. Dia mengatakan pada Rasulullah, ya Muhammad, kami ini anak-anaknya Allah katanya. Wa ahibba'uh, dan kekasihnya Allah. Wa nahnu asyaddu hubban lillah, dan kami yang paling cinta pada Allah. Nah, saat itulah kemudian diturunkan ayat yang tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi katakan, kata Allah, katakan Muhammad pada siapapun yang mengaku cinta pada Allah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian merasa mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Cara ibadahnya, cara muamalahnya dan sebagainya. Nah, yang menarik begini. Allah kemudian merespon orang yang melakukan itu, yuhibbukumullah, dibalas cintanya oleh Allah, tapi yang menarik kenapa ditambah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan diampuni dosa kalian. Dan menariknya bahasa mengampuninya menggunakan fi'il mudhari, menggunakan huruf ya. Mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris punya 3 makna. Present, continuous, dan future. Yaghfir lakum artinya apa? Kalau kalian punya dosa sampai saat ini, itu diampuni oleh Allah. Kalau kalian nanti akan melakukan kesalahan, dijaga oleh Allah supaya tidak berdosa. Dan di masa depan pun kalau ada peluang untuk berbuat salah, dijaga oleh Allah sehingga tidak terjerumus dalam dosa. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dijaga perjalanan hidupnya sehingga berada dalam petunjuk yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita penting belajar sunnah nabawiyah ini? Disebutkan jelas dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang belajar sunnah ini itu selalu berada dalam naungan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati ya, selalu berada dalam petunjuk naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-A'raf, surah ke-7, ayat 158. Al-A'raf surat 7 ayat 158. Sudah? Ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Lihat ujung ayatnya, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Duhai manusia, saya adalah rasul utusan Allah untuk kalian semua. Jadi nabi diutus bukan hanya untuk kalangan tertentu, untuk semuanya, mencakup seluruh rasnya. Maaf misalnya, bukan orang yang berkulit putih saja, tapi semua kulitnya tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi. Kemudian lahu mulkus samawati wal ard. Rasulullah ini berasal utusannya dari Allah yang penguasa langit dan bumi, semesta alam ini. Yuhyi wa yumit, dia punya kehendak menghidupkan kemudian mematikan. Tapi lihat ujung ayatnya. Ketika telah menerangkan tentang kuasa Allah, diminta kita fa'aminu billahi wa rasuli. Silahkan kalian harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. An-nabiyil ummi, yaitu nabi yang punya salah satu ciri yang hidup bersama kalian, dia ummi, tidak punya kemampuan membaca dan menulis saat itu. Kemudian alladzi yu'minu billahi wa kalimati, bukan hanya sifat fisiknya itu saja,
Karena boleh jadi ada orang mengaku-ngaku nabi, punya dua sifat tadi, tapi yang kedua diteruskan oleh Allah, dia beriman pada Allah wa kalimatihi dan segala tanda-tanda kekuasaannya. Lihat ujungnya. Wattabi'uhu, ikuti oleh kalian. Sekali lagi, ikuti oleh kalian jejak langkah napak tilas kehidupan nabi ini, rasul ini, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk dalam kehidupan. Kalau dalam bahasa fikihnya, mafhum mukhalafahnya, makna paradoksnya, lawannya, orang-orang yang tidak mengikuti Nabi dalam hidupnya itu cenderung tersesat. Cenderung nanti tidak benar dalam menjalani kehidupannya. Cenderung mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, yang menarik ada dua di sini. Satu, lihat ujung ayatnya, ditutup dengan kalimat la'allakum. Kalimat la'allakum ini terulang sebanyak 68 kali dalam Al-Quran. Dan mohon dicatat dengan baik, bila di dalam Al-Quran didapati kata la'alla atau la'allakum, artinya manfaat yang didapati tidak mungkin bisa kita raih kecuali kita serius dalam menempuh prosesnya. Saya ulangi, bila di dalam Al-Quran kita dapati kalimat la'alla atau la'allakum, ini menunjukkan kesan bahwa manfaat yang didambakan itu, yang dijanjikan itu, tidak mungkin kita raih kecuali kita tempuh prosesnya dengan penuh kesungguhan. Saya beri contoh begini. Ayat puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ya, ditutup dengan kalimat la'allakum. Semoga diharapkan yang puasa ini menjadi pribadi yang bertakwa. Tapi tidak semua orang yang puasa akan takwa. Hati-hati. Tidak semua orang yang berpuasa akan takwa, kecuali orang yang serius dalam menjalani pelatihan puasanya. Karena itu jangan heran kalau setiap puasa, maaf, ada yang rajin baca Quran, setelah puasa hilang dengan mushaf-mushafnya, kan? Saat puasa misalnya rajin dengan qiyamul lail, gitu kan? Setelah puasa jangankan yang sunnah, yang wajibnya saja kadang terkatung-katung. Saat puasa semuanya berhijab, pakai jilbab, setelah puasa hilang jilbabnya. Jadi tidak semua orang yang puasa akan takwa kecuali yang serius menjalani latihan puasanya. Nah, ayat tadi ingin memberi kesan mengikuti Rasulullah pun tidak mudah. Salat barangkali mudah, tapi salat seperti Nabi belum tentu. Makan barangkali mudah, tapi makan seperti Nabi belum tentu. Berdialog mungkin mudah, tapi berdialog seperti Nabi belum tentu. Karena itulah ada salah satu ilmu khusus yang membahas tentang perilaku Rasulullah SAW untuk diteladani. Ini yang dikenal dengan sunnah nabawiyah. Sehingga ketika kita pelajari ilmunya, tahu caranya, insya Allah diberi kemudahan untuk menunaikannya. Bapak Ibu yang rahmakumullah, saya teruskan dulu. Yang kedua yang menarik, para sahabat Rasulullah SAW, para ulama dan salafus saleh hingga abad-abad kekinian, ketika memaknai dua ayat ini, itu subhanallah, tidak ingin meninggalkan satu detik pun dari waktu yang dilalui, kecuali bersama dengan spirit ayat ini, yaitu bersama kebiasaan Rasulullah SAW. Karena itulah kita dapati di masa sahabat misalnya, ada seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Ibu kenal Abu Hurairah? Kenal di mana? Belakang kenal. Abu Hurairah yang berasal dari Persia. Tadinya agamanya Majusi, penyembah matahari. Namanya Abdus Syams asalnya, Abdus Syams, hambanya matahari. Kemudian pindah agama jadi Kristen. Dari Kristen itu dengar informasi ada Nabi di Madinah. Kemudian beliau bergerak ke Madinah. Subhanallah. Lihat Rasulullah, tatapan pertamanya langsung jatuh hati. Bagaimana tuturnya yang sangat lembut, pancaran wajahnya yang penuh karisma, kata-katanya yang meneguhkan keyakinan dan kekuatan yang sampai kepada kalbunya dengan tulus dan ikhlas. Langsung berucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Digantilah saat itu namanya, ada riwayat menyebutkan Abdullah, ada riwayat menyebutkan Abdurrahman. Bapaknya Sakhar diberi nama Abdurrahman bin Sakhar. Saking cintanya beliau pada Rasulullah, subhanallah, lihat. Diikuti, dilihat semua perilaku Nabi. Tinggal sebentar dengan Rasulullah. Tinggalnya cuma sebentar, kurang lebih 3 tahun bersama Rasulullah. Tapi dilihat, diperhatikan betul. Bahkan sebelum keluar dari rumahnya, sudah ditunggu di depan rumahnya. Bagaimana cara jalannya, bagaimana beliau makan, bagaimana sifat salatnya, bagaimana berinteraksinya. Semua dicatat, dilihat, diperhatikan. Coba dipraktekkan dalam kehidupannya. Abu Hurairah. Karena itu di antara sahabat yang sedikit tinggal dengan Nabi, tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Sehingga satu ketika ada 2 riwayat versi ini. Versi pertama mengatakan, saat Rasulullah SAW meninggal dunia,
Kemudian karena banyak hafalan hadis dan catatannya, beliau mengajar para sahabat waktu itu dan para tabi'in mengajarkan hadis. Di jalan bertemu dengan anak kucing. Mendapatkan anak kucing. Anak kucing itu dalam bahasa Arab disebut Hurairah. Karena saking sayangnya, ibaknya diambil anak kucing itu, dimasukkan ke jubahnya. Saat mengajar taklim seperti ini, keluar anak kucing itu mengeong-ngeong. Kata para sahabat, Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Sejak saat itulah dikenal dengan Abu Hurairah. Riwayat kedua menyebutkan terjadi justru itu di zaman Rasulullah. Jadi saat beliau berjalan menunggu Nabi, ada anak kucing kecil diambil, diselipkan di jubah tangannya. Datang Nabi, kelihatan Rasulullah, Anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Dikenal oleh kita sampai sekarang dengan Abu Hurairah. Itu sahabat Nabi. Itu yang sudah dewasa. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, yang kecil-kecil pun gak mau ketinggalan. Subhanallah. Yang kecil-kecil gak mau ketinggalan. Ibnu Abbas, anaknya Abbas paman Nabi radhiyallahu anhuma, punya bibi namanya Maimunah. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 117. Mau lebih lengkap Abu Daud cuma di dua ini. Di 1235 kitab hadis yang paling sahih riwayatnya cuma dua. Di Al-Bukhari 117, kemudian Abu Daud 1365. Lihat bagaimana disebutkan di hadis ini, Ibnu Abbas saking inginnya melihat kebiasaan Nabi terutama di malam hari. Karena siang hari beliau mengejar ta'lim Nabi, terutama kajian tafsirnya, diikuti bagaimana menafsirkan Quran, bagaimana mengajarkan wahyu. Malamnya ingin melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sedang menginap di tempat bibinya Maimunah, datang beliau menginap di situ, itu diperhatikan. Kapan Nabi tidur? Kemudian kapan Nabi bangun? Apa yang dilakukan oleh beliau ketika bangun dari tidur? InsyaAllah itu yang akan kita bahas saat ini. Kemudian setelah itu, kapan Nabi sholat tahajudnya? Lalu diperhatikan antara tahajud sampai fajar, ataukah beliau istirahat dulu, atau langsung menunggu misalnya ke fajar. Itu diikuti, dilihat, setelah itu dipraktekkan. Sampai kemudian saat akan tahajud, dibelai oleh Rasulullah kepalanya, ditarik beliau, dibisiki, kemudian diajak untuk menunaikan sholat bersama-sama. Subhanallah, itu anak kecil. Jadi kalau anak kecil saja Bapak Ibu sudah tertarik sedemikian rupa, seharusnya kita agak malu, sudah dewasa tapi semakin jauh dari Nabi. Nah itu dari sahabat. Kemudian turun ke tabi'in, ulama kita sampai di Indonesia, yang saleh, yang benar, itu juga tidak ingin meninggalkan kebiasaan bersama Nabi. Saya beri contoh misalnya, saya ambil dua ulama besar lah ya, yang sekarang asarnya masih ada, manfaatnya masih ada. Kita ambil misalnya dua bersaudara. Yang pertama Muhammad Hashim Asy'ari, yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu, lahir pada tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Yang kedua saudaranya Ahmad Dahlan, yang nama aslinya Muhammad Darwish. Itu jangan keliru, dua-duanya itu bersaudara. Dari nasab namanya Maulana Ishaq. Jadi kalau kita urutkan, misal Hashim Asy'ari, kita sebut nasabnya misalnya Muhammad Hashim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim itu pangeran Banaya bin Abdurrahman. Siapa Abdurrahman itu? Adalah Sultan Hadiwijaya yang dikenal dengan Jaka Tingkir. Siapa dia? Bin Abdullah, anaknya Abdullah. Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah. Siapa Abdul Fattah itu? Anaknya Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Bapaknya Raden Ainul Yakin atau yang dikenal dengan Sunan Giri. Nah, di Maulana Ishaq inilah bertemu nasabnya dengan Ahmad Dahlan, yang nama aslinya Muhammad Darwish. Ketika beliau kemudian menunaikan haji di Makkah, diganti oleh syekh di Makkah, namanya menjadi Ahmad Dahlan. Siapa beliau? Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtada bin Kiai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak atau nama aslinya Kiai Haji Maulana Utsman bin Kiai Haji Muhammad Maulana Fadlullah. Siapa dia? Anaknya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini adalah anaknya Maulana Jumadil Kubra. Jadi bersambung di situ, dua bersaudara. Siapa Maulana Jumadil Kubra? Adalah keturunan dari Ja'far As-Sadiq, anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anaknya Husain bin Ali. Husain anaknya Ali, suaminya Fatimah. Siapa Fatimah? Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rab bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Nahur bin Taru bin Saru bin Arbu bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam.
nyambung. Tapi selama hidupnya nggak pernah mau dipanggil Habib. Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Nah, kita lihat keduanya. Saya berikan contoh misalnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu saking cintanya dengan Rasulullah, beliau mengarang 19 kitab selama hidupnya. Ada 19 kitab. Di kitab yang ke-8, judulnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Pada halaman yang ke-7-nya ada fasal bagaimana fi mutaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyadur kalimat ulama paragraf yang kedua, baris yang ke-11 sampai baris yang ke-14. Lihat kalimatnya. Wa qala Muhammad Ali At-Tirmidzi telah menyampaikan makna mengikuti sunnah Rasulullah seorang bernama Muhammad Ali At-Tirmidzi. Diberi kurung di situ. Wa huwal ma'ruf bil Hakim At-Tirmidzi As-Sufi. Dialah yang bernama Al-Hakim, orang yang bijak, At-Tirmidzi As-Sufi yang dekat dengan Allah. Wa laysa sahibu Nawadirul Usul, adalah pengarang kitab Nawadirul Usul. Wa laysa bi Abi Isa At-Tirmidzi, bukan Abu Isa At-Tirmidzi yang mengarang Al-Jami'us Shahih. Apa kalimatnya? Lihat, bagus sekali. Dinukil oleh beliau, Al-uswatu fir Rasul. Ketika kita akan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud dengan keteladanan itu al-ittiba' bihi, mengikuti Rasulullah, al-iqtida bihi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ittiba' li sunnatihi, dan diikuti segala sunnah yang dilakukan oleh beliau dalam seluruh kehidupannya, kan? Kemudian wa tarki mukhalafatihi min qaulin aw fi'lin, meninggalkan segala hal yang bertentangan dengan tata cara berbicara Nabi dan perilaku yang dilakukannya dalam keseharian. Subhanallah. Jadi para ulama pun sudah serius mengikuti Nabi. Dalam kitabnya yang kedua itu lebih menarik lagi. Setelah mengarang kitab yang pertama Adabut Ta'lim wal Muta'allim, kitab keduanya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah menerangkan bahwa dulu kata beliau ahli Jawa itu semuanya mengikuti prinsip sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian tiba ahli-ahli bid'ah. Yang menarik, ahli bid'ah itu dirinci oleh beliau. Wa minhum rafidhiyun, di antara mereka orang-orang Rafidhah, orang Syiah yang sangat mencaci maki para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, dan menganggap bahwa Ali sebagai khalifah yang terbaik sehingga jauh sesat dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau pun sudah menyebutkan saat itu anti dengan Syiah, anti dengan ada ajaran wahdatul wujud disebutkan di kitab itu. Jadi agak ironis dan aneh nampaknya kalau sementara orang mengikuti misalnya jalan hidup beliau tapi lebih dekat dengan apa yang dilarang oleh beliau. Beliau anti Syiah, kalau ada orang sekarang mengikuti Kiai Haji Hasyim Asy'ari tapi lebih dekat dengan mereka, difasilitasi dan sebagainya, menurut saya ada yang aneh gitu. Oke? Yang kedua, Ahmad Dahlan ini juga tidak jauh lebih hebat. Pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan 18 Dzulhijjah ya 1338, itu mendirikan 1318 mendirikan satu jam'iyah ormas diberi nama dengan Muhammadiyah. Pertanyaannya, kenapa disebut dengan Muhammadiyah? Itu kan dari Muhammad dengan ya nisbah. Muhammad artinya Rasul kita, ya nisbah itu yang menisbatkan ditambah ditutup dengan tak marbuto di akhirnya, yaitu nisbat segala perilakunya sesuai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang dibuat di situ, yang diajarkan di situ berusaha meniru perilaku sunnah Nabi, perkataannya, perbuatannya dan seterusnya. Jadi cukup menarik nanti dan agak ironis kalau ada misalnya yang ikut kepada Muhammadiyah, mohon maaf, kalau perkataannya tidak sesuai dengan Nabi, perilakunya tidak sesuai dengan Nabi, karena tujuan didirikannya mengarahkannya ke sana. Jadi semua ulama besar kita menjaga kita agar sesuai dan berada dalam rel mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Nah, dari mana prinsipnya diambil? Nanti kita akan masuk kepada bagian kajian intinya. Prinsip mengikuti Nabi ini terdapat dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21. Saya akan menulis ya. Lihat ya. Dalam Al-Quran tidak diberikan hamzah qata, tapi hamzah wasl. Suatu hasan. Kamu siapa? Yang bantu saya namanya Pak Hasan, ini Hasan. Perhatikan itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya berikan beberapa ilmu dulu. Satu, kalau di Quran, sekali lagi, kalau dalam Al-Quran terdapat diawali ayat yang diawali dengan kalimat qad, kata qad. Ini artinya penting kita tahu dua hal. Satu, yang pertama kita diminta mengartikan qad ini harus yakin, jangan ragu. Jadi kalau ada kata qad dalam Quran artikan harus yakin, jangan ragu. Laqad kana lakum, kalian sungguh harus yakin, jangan ragu. Begitu cara menggunakannya. Saya berikan contoh ayat lain, misalnya Al-Qamar surat 54. Ada di situ 4 ayat yang semua kalimatnya sama.
ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan 40. 17, 22, 32 dan 40. Sama dengan lafaz juga, cuma pakai walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kalian harus yakin, jangan ragu, kata Allah, Quran ini sudah kami mudahkan. Baik. Nah, yang kedua, kenapa diawali dengan qad? Perhatikan betul nanti cara memaknai. Kalau di Quran ada ayat diawali dengan qad, ini memberikan kesan kepada kita bahwa kandungan ayat informasi yang disampaikan itu kadang-kadang masih diragukan. Jangankan oleh kaum muslim, orang Islam pun sementara masih ragu. Ya. Karena itu Allah minta yakinkan, jangan ragu. Sebelum ini saya kasih contoh lagi. Bapak Ibu mah menghafal Quran itu sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Menghafal Quran itu sulit atau mudah? Nanti dari 100% dan 100 orang yang pernah ditanya, itu penelitian menunjukkan hampir 95%, bahkan 99% mengatakan sulit. Sedikit yang mudah. Padahal Allah mengatakan Quran itu sudah dimudahkan untuk dihafal. Walaupun yassarnal Qur'ana lidzikri, kami sudah mudahkan Quran itu untuk dihafal. Lalu menantang kita, fahal min muddakir, apakah kalian mau menghafal Quran itu? Lihat menarik ya. Coba lihat. Lidzikri pakai dal. Ini muddakir. Saya telah ulang kembalikan itu hampir 3 kali. Ini pakai apa? Di atas. Yang ini lam, yang ini mim. Lihat ya. Kalau lam ini menunjuk kepada proses. Kalau mim ini menunjuk kepada orangnya. Jadi yang Allah mudahkan itu proses menghafalnya. Qurannya yang mudah, yang susah orangnya. Qurannya mudah, yang susah itu kitanya, bukan Qurannya. Di mana letak susahnya? Yang ini kan berzikri pakai dal ya. Nah, yang ini mudah, yang orangnya pakai dal, pakai tasydid tuh. Sulit mana mengucapkan dal atau dal? Kalau ilmu dalam ilmu lugah, ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu aswar, itu lebih susah mengucapkan dal dibandingkan dal. Dal itu disebut huruf takhfif yang ringan diucapkan. Dal. Tapi dal itu disebut dengan harful infijar yang agak sulit diucapkan, agak meledak sedikit. Dal. Karena itu dalam ilmu tajwid disebut dengan qalqalah, ada 5 qobojajin yang kalau diucapkan harus agak meledak. Jadi kenapa menggunakan huruf dal? Ini ingin menunjuk bahwa orangnya yang susah ini biasanya dari sisi internalnya itu sudah merasa susah, belum apa-apa sudah pesimis. Aduh, saya sudah usianya segini. Aduh, Qurannya ketebalan dan sebagainya. Kalau ini kalau Quran hilangkan terus sifat-sifat itu. Yang kedua ditambah tasydid dan syiddah. Tasydid ini asalnya huruf yang menyatu dengan dal atau alamat lain yang datang kepada dal. Yang satu atau dua? Dua. Karena itu dia itu faktor eksternal. Jadi ada faktor internal, kesulitan kita, ada faktor eksternal. Sudah pesimis, merasa sibuk, nggak ada waktu, tidak punya kesempatan, ya sudah tidak akan masuk Qurannya. Nah, di sini, laqad kana lakum fi Rasulillah, Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita, ikuti Nabi, jangan ragu. Tapi kadang-kadang kita banyak ragunya. Aduh, kalau sesuai Nabi nanti begini, aduh begini. Ya, yakinkan oleh Allah. Yang menarik ini rahasianya. Di sini disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita bacanya uswah. Riwayat lain, riwayat Qalun dan Warsh. Di Quran ada 7 riwayat. Di antaranya Qalun dan Warsh dari Nabi', riwayatnya tidak membaca dengan uswah, dibacanya iswah. Jadi ini bisa uswah, bisa iswah. Kalau Bapak Ibu sedang bermakmum di belakang yang baca Qalun, itu benar bacaannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu benar satu riwayat yang lainnya. Karena subhanallah uswah. Enggak, kita yang belum hafal. Okay? Sekarang lihat, kalau harokatnya di mana? Di atas. Kalau di bawah. Atas itu menunjuk kepada sesuatu yang tinggi, berat. Karena itu disebut dengan rafa. Rafa itu tinggi. Ini yang kasrah menunjuk kepada sesuatu yang rendah, kecil. Karena itu kasrah itu sebetulnya bahasa kita dalam ilmu bacaan kita tajwid. Kalau
Kalau dalam bahasa ilmu lughahnya nahwu itu disebut dengan khafal, sesuatu yang rendah, kecil. Kenapa bisa dibaca dengan dua bagian atau dua cara, i dengan u? Ingin menunjuk kepada kita karena Nabi ini sifat teladannya, jangankan yang tinggi-tinggi, yang berat-berat, yang kecil pun bisa diteladani. Senyumnya, kayaknya sederhana tersenyumnya, tapi bagaimana ketika Rasulullah tersenyum? Bicaranya, berjalannya, kayaknya berjalan sederhana, tapi bagaimana Rasulullah ketika berjalan? Tidurnya sepertinya sederhana, tapi bagaimana ketika Rasulullah itu tidur? Jadi kenapa bisa dibaca dengan dua bagian? Jangankan yang besarnya, yang kecilnya pun bisa diteladani. Yang kedua, ingin memberikan kesempatan pada kita sekuat kemampuan kita teladani. Dari yang kecil bertahap pelan-pelan sehingga menuju kepada yang besar. Jadi ayo berpelan-pelan. Mulai dari bangunnya seperti apa, setelah itu naik pelan-pelan, sholatnya seperti apa, umrahnya, hajinya, oke? Jelas sampai sini? Dan insya Allah itulah yang akan kita mulai saat ini dengan mengambil dulu bagian yang pertama, bagaimana Rasulullah SAW bangun dari tidur. Saya tidak tahu rekod, insya Allah di pertemuan selanjutnya saya perlihatkan bagaimana rumah Rasulullah. Dalam isinya seperti apa, tempat tidurnya seperti apa, di mana Fatimah dilahirkan, cara lokasinya di mana. Jadi bisa kita bayangkan ya, kalau Rasulullah dulu tidurnya seperti apa. Al-Bukhari nomor hadis 568. Sudah? Dan 117. Kemudian Abu Daud nomor hadis 1365. Ini yang lebih lengkapnya riwayat ini. Abu Daud nomor hadis 1365. Kemudian kembali lagi ke Al-Bukhari. Al-Bukhari ini agak banyak ini nomornya. 5953. 5953 dan 55. Maksudnya 5955. 5953 dan 5955. Yuk kita pelan-pelan ya. Ayat Qur'annya, Al-Qur'annya, harusnya tadi saya dahulukan. Surah ke-73. Apa suratnya? Al-Muzammil. Tadi kita baru di Qaf ya. Qaf itu surah 50. Insyaallah ada 23 lagi nanti bisa dibaca. Ayatnya 1 sampai dengan ayat 6. Ayat 1 sampai 6. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ikhwafillah, kita akan mulai sifat bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tidurnya. Bagaimana beliau bangun dari tidur? Mari kita mulai dengan pertanyaan supaya nyambung ke sana dengan dua pertanyaan dulu. Yang pertama adalah kapan beliau itu tidur? Kapan beliau itu tidur dan bangun? Jadi kapan beliau tidur dan bangun? Serta bagaimana beliau bangun? Kita mulai dari sini. Kapan beliau tidur sehingga bisa mengukur jarak bangunnya? Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW disebutkan dalam berbagai riwayat itu selalu tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Di sifatnya tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Kita berikan penjelasan nanti. Kapan batasan lebih awal itu? Dan apa yang memotivasi beliau sehingga melakukan aktivitas itu? Batasan bangun lebih awal itu atau tidur lebih awal dimulai oleh Rasulullah tepat setelah beliau menunaikan sholat Isya. Jadi kalau Rasulullah itu selesai menunaikan sholat Isya, kembali kepada harimnya, kepada istri beliau, keluarganya, ngobrol sebentar dengan istrinya, okay? Setelah itu langsung istirahat. Jadi tidak ada lagi aktivitas lain. Tidak ada lagi aktivitas lain. Jadi tepat setelah menunaikan sholat Isya, dilihat kepentingannya oleh beliau, kembali ke rumahnya, okay? Ngobrol dengan istrinya, berdiskusi hal-hal yang penting. Setelah itu istirahat. Selesai aktivitasnya. Istirahat. Nanti kita convert ke waktu kita sekarang ya. Yang menarik begini, kecuali kalau ada permasalahan yang mesti darurat diselesaikan dengan sahabat, beliau berkumpul dengan sahabat itu diselesaikan. Diselesaikan dengan para sahabat. Nah, menariknya di sini, apa yang memotivasi beliau untuk melakukan menata aktivitasnya seperti ini?
Yang pertama firman Allah di surat Al-Muzammil tadi, surat 73 ayat 1 sampai 6. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalilan. Bangunlah engkau saat malam itu, sebagian malamnya, illa qalilan, okay? Tidak usah seluruhnya, sebagiannya saja. Qumil laila illa qalilan, nisfahu di pertengahan malam, aw inqus minhu qalilan, atau sebelum pertengahan malam itu. Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila, atau boleh setelah pertengahan malam itu kemudian baca dalam salatmu Al-Qur'an dengan tartil. Lihat sebentar rumusnya. Jadi Rasulullah SAW diberikan informasi di situ, ya, pembagian waktu malam. Kalau kita urutkan semua ayat dalam Al-Quran yang membagi malam, itu malam dibagi kepada 3 bagian. Awal malam, pertengahan malam, tengah malam, dan akhir malam. 3. Tolong fokus benar sini. Malam ini dinamakan dengan lain. Awal malam kalau kita convert ke waktu kita sekarang, ba'da Isya misalnya, dari jam 8 ya, kurang lebih misalnya, sampai kurang lebih masuk ke jam sekitar jam 1 lah kalau diukur ya, sekitar jam 1, 12 ke jam 1. Itu perjalanan malamnya disebut dengan lain namanya, lain. Kalau bapak ibu misalnya tidak tidur dalam rentang waktu ini sampai jam 1 tidak tidur, ingin sholat, itu bukan sholat tahajud, namanya sholat lain, yang lain. Jelas ya? Jadi sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak tidur dulu, itu bukan tahajud, namanya qiyamul lail. Jelas sampai sini? Kalau kita istirahat, bangun di pertengahannya atau lewat sedikit, seperti jam 2, setengah 2 lewat ya, kemudian kita bangun menunaikan sholat, maka aktivitasnya disebut dengan tahajud. Jelas sampai sini? Jadi ini lain, berpanjangnya malam, terbentangnya waktu setelah Isya. Kalau kita tidak tidur dulu, sholatnya disebut qiyamul lail. Tahajud itu segala aktivitas yang dilakukan setelah kita tidur dulu. Kalau kita sholat disebut sholatnya sholat tahajud. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan yang terakhir. Yang terakhir itu disebut dengan waktu sahar. Sahar jamaknya ashar. Jamaknya ashar. Sahar ini waktu singkat menjelang fajar. Jadi kalau di akhir malam ini, sekarang fajar subuh jam berapa? 4:30 jadi 4:2. 4:2 ini azan. Salatnya jam berapa? Salatnya jam berapa? Beda-beda, ada yang jam 5, ya. 4:45. Baik. Nah, coba lihat sebentar. Misal ini 4:42, maka sesaat sebelum fajar ini, kalau misalnya jam 4 lewat 1/4, tentang waktu 15 sampai 30 menit, itu sudah masuk kategori waktu sahar, jamaknya ashar. Di Quran itu menarik, ternyata Quran lebih meminta kita bukan menunaikan tahajud, tapi kita didorong untuk banyak beristighfar kepada Allah. Al-Dhariyat surat 51 ayat 18. Quran surat 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau sudah masuk kepada waktu sahar, yang dikerjakan bukan tahajud lagi, diperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas seperti ini? Baik. Nah, sekarang perhatikan hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Isya itu tidak banyak melakukan aktivitas, hanya berdiskusi dengan istrinya. Kalau ada dengan sahabat diselesaikan masalahnya, kemudian langsung istirahat. Yang penting kita ketahui sekarang, tolong garis bawahi nomor hadis Al-Bukhari nomor hadis 568. Di situ Rasulullah sangat tidak menyukai dan melarang para sahabat yang tidur sebelum Isya atau berbincang-bincang, ngobrol, bergosip setelah Isya. Al-Bukhari nomor hadis 568. Rasulullah melarang kepada sahabat, termasuk kita umatnya, satu, untuk tidur sebelum Isya. Kalau tidak
tidak ada hal yang perlu dilakukan. Yang kedua, untuk mengobrol berlama-lama melakukan aktivitas setelah isya yang tidak banyak manfaatnya. Jelas ya? Apa tujuannya nanti? Ada dua tujuan di situ. Yang pertama, Rasulullah ingin memastikan bahwa saat bangun nanti, aktivitas istirahat kita itu lebih stabil, lebih baik, tidurnya bagus, ya. Dari sisi kesehatan juga baik, proses metabolismenya tidak terganggu di waktu-waktu itu, sehingga saat bangun malam itu keadaannya jauh lebih baik. Yang kedua, ini yang lebih penting, supaya waktu itu tidak terbuang dengan sia-sia. Tiba waktunya kita beristirahat, kita dipacu untuk terus beraktivitas yang tidak ada manfaatnya. Dan persoalannya sekarang, mohon maaf sekali, zaman sekarang godaannya lebih besar. Sudah pulang ke rumah, sudah sholat isya, ada tayangan. Anak-anak kita itu masih dituduhi tayangan-tayangan yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ada joget-joget sampai 1:30, kan? Film-filmnya baru disuka jam 9. Jadi kalau kita umumkan itu macam-macam itu. Ada hal-hal yang justru sekarang menjauhkan kita dari aktivitas itu. Nabi mengajak kita sehat, kita diajak untuk sakit. Dan uniknya orang lebih senang sakit. Coba lihat, Nabi mengajak kita untuk sehat setelah isya. Kalau tidak ada aktivitas yang penting, istirahat. Jangan banyak dilakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Mengundang penyakit, kita memilih sakit. Lihat penelitian yang dilakukan oleh salah satu organisasi di Amerika tahun 1982, 6 tahun penelitiannya, 1982 sampai dengan 1988. Ini dilakukan oleh para peneliti ahli kanker di Amerika, menunjukkan bahwa satu orang yang tidurnya rata-rata 8 jam dalam sehari, ini resiko terkena penyakit yang menyebabkan dia meninggal, itu resikonya sampai 17%. Okay. Yang kurang dari itu, misalnya ada yang ideal. Contoh misalnya, yang 5 sampai 6 jam, itu resikonya lebih minim, cuma 8%. Sangat lebih sedikit lagi, bahkan terganggu aktivitasnya naik sampai mendekati 20%. Jadi kalau kita terlalu banyak setelah isya, aktivitasnya banyak, tidak bermanfaat, semua diforsir, tidak ada jedanya di situ, itu hampir 24%. Yang lebih unik, yang lebih dari 10 jam tidurnya, itu resiko terkena penyakit sampai dia meninggal itu 34%. Jadi kita lihat di dalam otak kita itu ada kurang lebih 100 miliar potensi sel yang harus dimanfaatkan. Dalam setiap satu selnya ada punya kemampuan bisa mengeluarkan menyerap informasi 1 miliar di 100 sarafnya. Itu dari satu sel. Kalau kita pakai tidur dalam sehari 10 jam, itu mati semua selnya. Sel-sel yang potensial itu. Sehingga kemungkinan besar terkena penyakit itu besar. Karena itulah bahasa Qurannya singkat sekali. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, malam illa qalila. Rumusnya apa? Nisfahu, pas di pertengahannya. Awin minhu, atau sedikit kurang dari ini. Jadi kalau pertengahan malam misalnya jam 2, ya, sedikit kurangi setengah 2, 1:30. Jadi pas misalnya jam 2 atau setengah 2. Awizidana ini atau lebih sedikit dari situ. Bangun misalnya 2/4 atau setengah 3. Yuk kita sandingkan. Kalau isya selesai jam 8, maka 5 jam dari jam 8 berapa? Sampai 6 jam. Ambil yang 6 jamnya saja. Jam berapa? Jam 2. Jadi penelitian ini betul-betul membuktikan beratnya uraian. Jadi penelitian kesehatan ini sangat mendukung kepada uraian dalam Al-Quran. Karena itulah Nabi mengajarkan kita supaya sehat setelah isya. Kalau nggak ada aktivitas lain, jangan banyak kita melakukan hal yang tidak bermanfaat. Jelas sampai situ. Sekarang kita teruskan dulu. Kalau ini sudah dilakukan, kemudian kita buat rencana. Maksud saya begini, maksud saya bukan sekedar ditulis, tapi sekarang bikin rencana. Ya? Oke, jadi dari mulai sekarang bangun jam berapa? Saya mau agak keras. Bangun jam berapa? Masih paling keras kalau nggak bangun dulu ya.
Nah sekarang buat rencana tidur lebih awal. Oke? Tidur lebih awal, walaupun saya setengah 3 tidur lebih awal. Setelah itu misalnya jam 8, setengah 9 selesai tidur. Yang kedua pasang alarm. Kalau harus ada ikhtiar 2 kali ya. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua 1.30. Pasang yang keduanya pas jam 1.50 misalnya, insya Allah bangun ini. Baik. Nah, kalau kita kira-kira sudah bangun, apa yang sekarang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Hadisnya pindah, hadis Al-Bukhari nomor hadis 117 dan Abu Dawud yang tadi dituliskan 1365 sudah. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini kita lihat pelan-pelan hadisnya. Langsung dengan bahasa kita saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita bahwa satu kali saya menginap di rumah bibi saya yang bernama Maimunah. Tujuannya tadi saya sampaikan untuk melihat kebiasaan Rasulullah. Kemudian dilihat oleh beliau, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah ketika bangun dari tidurnya adalah satu fajalasa, duduk dulu. Setelah bangun dari tidur, membuka mata, apa yang dilakukan pertama? Duduk, fajalasa. Jadi bapak saat bangun dari tidur jangan langsung berdiri, Pak ya. Duduk dulu, sejenak. Famasaha antara naum biyadihi. Kemudian beliau menghapus bekas-bekas tidurnya, maksudnya di mata dede, orang yang masih membuat ngantuk, biyadihi dengan tangannya. Duduk, kemudian menghilangkan atau menghapus bekas tidur. Dibangun dari tidur, kita sedikit bersihkan dulu ya, hal-hal yang buat kita ngantuk, itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, awas, barangkali ini yang baru kita dengar, bagian dari sunnah. Rasulullah membaca 10 ayat terakhir di surah Al-Imran. Di sunnah Nabi. Bukan menghafal, membaca. Artinya sudah hafal sebelumnya. Kalau masih ditawar ya kita berikan jawabannya. 190 ya kurang lebih sampai 200. Jadi bangun dari tidur, ini belum baca doa ini ya, belum baca doa yang lain ya maksudnya. Bangun dari tidur, kemudian duduk dulu sejenak, hapus bekas-bekas tidur itu di mata kita, orang yang membuat kita ngantuk ya, dengan jari yang baik. Kemudian membaca 10 ayat terakhir di surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Lihat 191-nya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi itu ingin menegaskan kepada Allah, ya Allah, saya telah mengamalkan perintah-Mu. Saya berzikir kepada bukan hanya saat saya bangun beraktivitas, bukan saat saya duduk, tapi tidur pun saya berusaha ingat kepada-Mu. Terus ya? Baca sampai ayat ke-200 yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Indah sekali untuk ayatnya. Kalau kita lakukan dengan baik, perjalanannya di akhirnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, bersabar. Maksudnya kalau kita kaitkan dengan kebiasaan ini, ayo kita konsisten istiqomah, caranya sabar. Jangan kita putus asa biasanya. Tapi uniknya ditambah dengan yang kedua, wasabiru. Beda ya antara isbiru dengan sabiru. Kalau isbiru ini sabar, kalau sabiru kuatkan kesabaran itu. Kenapa ditambah dengan dua kata ini? Karena mohon maaf, melakukan ini tidak mudah. Nah kalau sudah kita biasakan, jangan ditinggalkan, pertahankan, dan sulit mempertahankan itu kadang-kadang. Warabitu, kuatkan kita, ikat kekuatan itu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ujungnya ditutup la'allakum tuflihun. Kalau kita ini lakukan dengan baik, bahagia dalam kehidupan kita. Teruskan ya, satu lagi, dan kita cukup dulu di situ nanti. Setelah ini kita lakukan, duduk, menghapus bekas-bekas tidur, kemudian 10 ayat terakhir kita baca Al-Imran, baru kita membaca doa dari bangun tidur. Doa bangun tidur itu hadisnya ada di Al-Bukhari, tadi saya tuliskan, nomor hadis 5953 dan 55. Saya tuliskan, nanti saya tafsirkan. Kita berhenti di situ lalu kita lihat. Awasnya harus sudah buat rencana ya. Harus sudah buat rencana ya. Yang mudah-mudahan tidak
bagi yang masih nonton senang acara di malam hari, mohon maaf lah ya. Saya mungkin gini-gini juga ya baca semuanya, lihat informasinya gitu ya. Gak tertinggal, semua bisa kita baca. Saya tahu Chelsea tadi malam menang 0-0 lawan Arsenal, kan? Menit ke-17 itu penalti, Eden Hazard itu memasukkan bolanya 42 Arsenal, kan? Di babak kedua ini baru 2-0. Manchester City juga menang lawan West Ham, gitu kan? Saya tahu itu Liverpool menang juga 6-3, gitu kan? Lawan Cardiff. Saya tahu setelah tertinggal 1-0, 1-1 Suarez. Kemudian 2-1 tertinggal 2-2. Setelah itu unggul kan jadi 6-3. Saya tahu itu. Nanti malam ada El Clasico Barcelona lawan Madrid, saya tahu gitu. Pelatihnya pun saya hafal. Carlos Ancelotti di Madrid, gitu kan? Kemudian di Barcelona itu Martinez, di Chelsea Jose Mourinho, saya hafal itu. Dan Rodgers itu di Liverpool. Manchester City sekarang sedang disorot namanya David Moyes, oke? Kemungkinan akan dipecat dinantikan. Saya hafal itu, tapi saya nggak nonton. Tapi saya hafal itu, saya tahu kalau diajak kita nonton. Tapi saya nggak nonton. Buat apa siang-siang bisa kita lihat beritanya? Atau mohon-mohon malam, oke? Jadi ada prioritas yang mesti kita dahulukan. Saya baca semua tuh ya, kalau di gosip-gosip saya nggak lihat ya. Nggak lihat, jangan diingatkan. Saya nggak tahu lagi sama orang-orang sebelum sekarang. Saya nggak tahu. Pak Ican naik sama Marcella Zalianti pesawat di Maladewa, saya nggak tahu itu. Nggak, saya nggak suka ya. Itu nggak sengaja. Lagi lihat berita itu lewat, gitu kan? Kita nggak tahu udah masuk duluan. Dan ini sudah dilakukan, kita baca doa Alhamdulillahilladzi. Tapi saya tulis saja ya. Alhamdulillahilladzi. Saya turunkan ke bawah untuk bisa memudahkan ahyani. Ba'dama wa amanana wa ilaihi. Perhatikan betul cara memahaminya. Hati-hati ya, kalau bisa baca ayat hadis ini dengan baik, jangan-jangan dalam hidup kita sudah memaknai ayat hadis ini dengan penuh perasaan yang baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Atau aku tujukan pujian sepenuhnya kepada Allah. Anda di akhir yang telah menghidupkan ba'dana amatana setelah mematikan. Wa ilaihi nusyur, dan untuknya kemudian aku akan melakukan aktivitas hingga kembali kepada dia. Cara mematikan. Saya kasih pertanyaan, kenapa setelah tidur baca Alhamdulillah, setelah sholat asal itu? Sholat kita sampai itu dibangun dari tidur, Alhamdulillah. Karena orang-orang yang baik mengikuti sunnah, sebelum tidur dia istighfar. Dia periksa semua aktivitasnya. Dia lihat barangkali ada hal-hal yang dilakukan bertentangan dengan hukum Allah. Hari ini ya Allah saya pernah bohong dan sembilan. Hari ini ya Allah saya pernah tidak baik bersikap membicarakan si B, si C dan sebagainya. Dia malam-malam itu. Kemudian istighfar. Nah barangkali ada dosa yang terkait dengan manusia itu belum sempat kita lakukan. Sementara boleh jadi saat kita terpejam itu, itulah kehidupan kita yang terakhir, terpejam untuk selamanya. Belum sempat kita minta maaf pada orang, wafat kita di malam hari. Apa yang bisa kita lakukan? Karena itulah ketika Allah memberi kesempatan kita untuk bangun tadi, kita bersyukur diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin pernah dilakukan. Jadi orang-orang muslim yang baik yang mengikuti sunnah Nabi itu tiap hari dia selalu evaluasi. Saya salah apa hari ini? Yang kurang dicatat. Besoknya saat bangun, alhamdulillah ya Allah diberi kesempatan kedua saya. Perbaiki yang kemarin jadi lebih baik lagi. Itu yang dimaksud sabda Nabi. Orang mukmin itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau sama dia rugi, kalau lebih buruk dari itu celaka dia. Itu yang dimaksudkan. Jadi jangan sampai hari ini gosip, besok fitnah. Jadi naik terus-menerus dalam keburukan itu satu. Yang kedua nih, ahyana ba'dama amatana. Tadi saya sampaikan di pembukaan Al-Baqarah 281. Ayat itu mengatakan kita mungkin akan wafat kapan saja, kita tidak tahu. Nah, tapi menariknya diawali dengan kalimat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Kata Allah, dan kalian mesti khawatir, mesti takut yauman, mendapati satu hari di hari itu turja'una fihi ila Allah. Ternyata kita mesti pulang kepada Allah. Saya tanya, siapa yang tahu kita kapan kita meninggal? Mohon maaf ya, mungkin satu di antara kita atau kerabat kita hari ini tiba masih untuk pulang. Apa yang kita tahu?
bangun, kata Allah hati-hati, mungkin saat itu kamu pulang, hari terakhir kamu. Gimana cara pulangnya? Cuma mewaffa kullu nafsin, nafasnya diambil, sehingga tidak bisa bernafas lagi, diambil oleh Allah. Maka sahabat pastikan bakal kita main. Jadi kapan saja kita bisa diwafatkan oleh Allah, karena itu kan ba'dama amatana. Tapi saat itu kita diberi kesempatan kedua akhir. Nah, yang menarik bagian ketiga, wa ilaihi nusyur. Apa artinya nusyur? Selalu diartikan dengan kembali. Saya agak mengoreksi karena ini belum lengkap. Kalau kembali itu rujuk namanya. Rujuk. Kalau ada yang meninggal kan bacanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Kenapa di sini pakai nusyur bukan rujuk? Nusyur itu dari kata nasyara, artinya sebetulnya bukan kembali. Asal katanya itu berpencar untuk kembali lagi. Berpencar untuk kembali lagi. Jadi maksudnya begini, ada hubungan satu sama lain. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu, aku diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dari kemarin dan menambah ibadahku lebih baik. Kemudian kita dihidupkan oleh Allah. Wa ilaihi nusyur, setelah sadar dengan itu, kita beraktivitas kembali, berpencar di muka bumi, tersebar. Ada yang bekerja, ada yang berbisnis, ada yang masuk dalam hal-hal yang lain sebagainya, ada yang belanja. Tapi orang-orang yang membaca ini tujuannya sudah lain. Tujuannya sudah lillah, ibadah. Dia sadar bahwa saya beraktivitas dan mungkin suatu saat saya akan dikembalikan kepada Allah. Jadi saat membaca ayat ini atau hadis ini, kita harus sudah sadar meniatkan dalam hati kita bahwa semua aktivitas yang akan dijalani di hari itu diniatkan lillah sebagai ibadah, bekal kita untuk pulang. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar dibaca. Orang-orang yang baca ini ke kantornya itu ibadah karena Allah, makannya ibadah karena Allah, minumnya ibadah karena Allah. Jadi tidak ada satu detik berlalu kecuali menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya sampai sini. Ya. Insyaallah nanti kita berhenti dulu di sini. Kemudian nanti kita teruskan pada uraian-uraian selanjutnya. Setelah ini apa yang dilakukan? Apakah Nabi wudu dulu atau membasuh tangan dulu kan? Dan seterusnya. Kalau setelah itu apa yang dilakukan? Apakah tahajud dulu atau diam sejenak? Setelah tahajud apakah tidur lagi atau langsung menunggu fajar dan seterusnya? Insyaallah dalam kesempatan selanjutnya akan kita bahas. Hanya penting saya sampaikan satu pesan bahwa Nabi pernah ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, saya tadi kesiangan katanya, gak dengar azan subuh. Kata Nabi, kamu dikencing oleh setan itu. Baik ya? Apa maksudnya? Nanti kita bahas di kemudian hari ya, bahwa kadang-kadang untuk mempersiapkan ini tidak mudah, godaannya cukup banyak. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali kita dialog 5-10 menit. Kalau ada yang bertanya silahkan. Saya mulai dari Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum. Sahar. Ya. Ya. Baik, bagus pertanyaannya. Apakah waktu sahar itu sama dengan waktu fajar? Beda, Pak. Jadi subuh itu sama dengan fajar. Sama saja fajar dengan subuh itu sama waktunya ya. Di sahar itu waktu menjelang fajar, menjelang subuh. Baik, aktivitas yang dinamakan di waktu sahar itu dinamakan dengan sahur. Jadi sahur itu aktivitasnya. Waktunya disebut dengan sahar. Jelas ya? Karena itu saat puasa ada istilah makan sahur. Jadi sahur itu bukan makan, bukan. Sahur itu aktivitas yang dilakukan di akhir malam menjelang fajar. Jadi kalau nanti di bulan Ramadan, insya Allah 2 bulan lagi, kalau kita mau sahur jangan dilakukan di awal-awal waktu. Jadi kalau Bapak Ibu sahurnya misalnya 2:30, jam 3, menurut penuturan hadis ini agak kurang tepat, walaupun tidak dilarang. Ya. Kalau mau sahur, lakukan sesaat sebelum fajar. Ya. Baik. Nah kemudian yang menarik begini, kenapa waktu itu setelah sahar muncul fajar dan namanya ada 2, disebut fajar dan subuh. Makanya sholatnya 2 kan? Sholatnya namanya 2, sholat fajar dan sholat subuh. Fajar ada di surat Al-Isra, kan? Ayat berapa? 79. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, kan? Kemudian yang subuh itu ada di surat Al-Fajri, namanya fajar juga. Was-subhi idza tanaffas. Baik, yuk kita lihat. Yang menarik di semua salat yang punya 2 nama hanya salat ini. Dan setiap rangkaian nama salat itu ada maknanya. Saya mulai dari yang ini saja karena ditanyakan. Fajar itu asal katanya adalah sesuatu yang memancar dari sumbernya. Al-Baqarah 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat. Okay. Ketika Allah berfirman kepada Musa,
saat Musa meminta kepada Allah untuk diturunkan air, diberikan sumber mata air, kan? Kemudian Allah berfirman, pukul batu itu. Ketika dipukul, fanfajarat fajar, terpancar dari sumbernya mata air. Jadi setiap pancaran yang keluar dari sumbernya disebut dengan fajar. Kenapa sholat pertama dinamakan dengan sholat fajar? Karena di situ orang-orang mukmin yang beriman pada Allah, saat dipanggil oleh Allah, saat ingat pertama kali bangun dari tidurnya, yang diingat sudah Allah, terpancar dari dirinya keimanan pada Allah. Dia dirikan sholat. Karena itulah satu-satunya azan yang dikumandangkan, dikaitkan dengan tidur, itu hanya azan subuh. Setelah hayya 'alal falah apa? As-salatu khairun minan naum. Kenapa ditambah dengan itu? Untuk mengingatkan bahwa orang Islam itu yang diingat pertama kali setelah bangun dari tidurnya, terpancar keimanan pada Tuhannya. Direspon dia kemudian dengan menunaikan sholat. Sholat fajar. Itu satu. Yang kedua, kenapa dinamakan dengan subuh? Subuh itu asalnya dari kata asbah. Asalnya dari kata asbah. Hamzah shad ba ha. Asbah itu sesuatu yang sudah siap dengan rencana. See? Kenapa sholat itu dinamakan dengan subuh? Ingin memberikan kesan yang kuat pada kita. Orang Islam itu, sejak dia bangun dari tidurnya, itu sudah punya rencana apa yang mau dilakukan. Jam 7 saya di mana? Jam 10 aktivitas saya apa? Jam 12 apa yang saya kerjakan? Jadi Allah sudah memberikan isyarat. Jadi satu terkait dengan urusan ukhrawi akhirat, yang satu dengan dunia. Jadi kalau ada orang Islam saat ini sholat subuh tapi nggak tahu maknanya, bangun sudah nggak tahu kamu mau kemana hari ini, nggak tahu ya gimana nanti saja, tidak, nanti bagaimana? Ya. Buat rencana dari saat itu. Karena itu semua kata subuh dalam Quran selalu terkait dengan aktivitas. Wasubhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh yang saat itu rencana mulai dilakukan. Apa yang akan dilakukan oleh kita idza tanaffas, saat semua aktivitas mulai dijalani. Jelas Pak ya? Baik. Wah, ini panjang ini. Ustaz, sebentar lagi kan akan pemilu. Bagaimana sikap kita sebagai muslim? Baik. Ada yang mengatakan pemilu itu haram karena salah satu produk demokrasi. Ada juga yang mengatakan mesti diikuti. Bagaimana solusinya? Baik. Bapak Ibu sekalian, ayat pemilu itu sudah ada dalam Al-Quran. Ada. Jadi semua masalah kita itu ada di Quran. Dari yang kecil sampai yang besar ada. Ya. Solusinya sudah ada. Masalah ini solusinya disebut dengan hudan. Jadi hudan itu solusi dari masalah hidup. Sering keliru kita menerjemahkan. Maaf ya, saya bahas sebentar. Ayat ke-6 Al-Fatihah apa? Ada yang ke-5, ada yang ke-6. Setelah ia akan aku dua yang kena saya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadisnya hadis qudsi menyampaikan kepada kita, kalau hamba membaca dalam salat Al-Fatihahnya ia akan aku, ya Allah, kami jadikan semua aktivitas kami sebelum sholat sebagai ibadah hanya untukmu. Wa iyyaka nasta'in, sekarang kami punya permohonan hanya kami tujukan kepadamu. Apa jawab Allah? Hadza baini wa baina 'abdi. Ini hak antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar menjadikan aktivitas sebelum sholat sebagai ibadah, sekarang kamu mau minta apa aku kabulkan. Ya, ada rumus di sholat. Yang saat Al-Fatihah itu kita sedang ditunggu oleh Allah. Kamu mau minta apa? Butuh apa? Saya kabulkan. Tapi syaratnya dua. Satu, sebelum sholat jadikan dulu ibadah aktivitas kita. Catat setiap aktivitas kebutuhan kita, lalu mohonkan pada Allah. Kalau kita minta saja tapi tidak menjadikan ibadah, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sulit bagi untuk mengabulkan. Jelas ya? Bahkan nanti di Quran ada orang yang meminta saat berdiri, minta permintaannya mustahil tapi dikabulkan oleh Allah. Nanti ada di Al-Quran ayat 39, baca sendiri ya. Seorang sudah meninggal, sudah tua, sepuh, istrinya maaf, melopos dan mandul, suaminya sudah jadi kakek, secara medis tidak mungkin punya keturunan, minta pada Allah dalam salat yang malam-malam, masih berdikit dikabulkan oleh Allah. Kamu akan punya anak namanya Yahya. Saya teruskan dulu ya. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, nanti kaitan dengan pertanyaannya. Kalau di hadapan kita ada yang mengatakan, mau minta apa saja saya kasih, minta apa? Sekarang nih, di hadapan kita ada yang mengatakan, mau minta apa saja saya kabulkan, mau minta apa? Banyak permintaannya. Mati semuanya. Karena itu Allah ajarkan satu bacaan di Quran yang kalau diminta semua diberi. Kalau diminta semua diberi. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas itu apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Karena kami jalan ya sudah keliru lagi. Kalau itu rumus sudah mulai haji.
Tantangannya maka kalau pintar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti aja jalan ini, jangan belok-belok. Yang memang. Intinya siratal mustaqim itu intinya dari kata hudan asalnya. Hudan. Apa itu hudan? Hudan itu solusi hidup. Jadi kalau kita punya masalah apapun, kita minta solusinya pada Allah. Berikan solusi. Siratal mustaqim ini bahasa kiasan yang mudah, yang tidak berliku. Jadi berikan solusi yang paling mudah. Ada tidak yang seakan sholat tidak punya persoalan? Tidak semua orang punya persoalan. Kita minta diberikan solusinya. Yang menarik ya, yang menarik. Sifat manusia kalau diberi motor hari ini besok minta. Begitu cepat jauh. Nah, manusia juga begitu hari ini. Sudah dikasih oleh Allah semuanya. Kadang-kadang pengen kita yang spesifik. Diberi kesempatan oleh Allah. Setelah Al-Fatihah kita baca apa? Setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama salat. Surat itu bahasa singkatnya permohonan yang kita mohonkan. Jadi punya 2 arti, artinya batas, pagar. Yang kedua permohonan yang kita mohonkan. Arti yang menarik adalah dia Al-Baqarah 180. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnas. Surat itu disebut hudan. Jadi sebetulnya semua ayat dari Al-Fatihah di Quran itu sampai An-Nas itu berisi solusi dari semua masalah hidup kita. Kalau Bapak Ibu ingin minta pada Allah yang spesifik sebelum sholat, catat kebutuhannya. Pilih ayat-ayat di Quran yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian baca Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ayat kedua yang disebut lagi hudan lil muttaqin. Kalau yang ini untuk manusia, yang di Al-Baqarah ayat 3 lil muttaqin. Allah khususkan bagi orang-orang takwa diberikan solusi yang lebih mudah. Kapan dilihat? Saat sholat yuqimunas shalah. Jadi kuncinya kalau mau sholat, catat kebutuhan kita. Ini ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ini ketiga saya sampaikan. Contoh misalnya, Bapak punya pekerjaan yang sulit di kantor, buka Al-Isra, baca 79 sampai 82. Pekerjaannya tidak sulit tapi datang lagi Al-Insyirah. Ibu misalnya sukses sekali merawat anak ini jadi anak yang soleh, Luqman ayat 13 sampai 19. Lupa Ustaz suami marah-marah terus di rumah kan bisa ayat 19. Lupa Ustaz mohon maaf istri saya susah diaturnya kita ribut terus kan bisa 34. Cepat kan ya mau dicatat. Ada rekamannya Bu ya, tinggal dilihat. Oke, ini pelan-pelan nanti kita uraikan. Nah, ayat terkait pemilu itu ada di Ali Imran ayat 28 dan 29. Itu ayat pemilu Ali Imran 28 dan 29. Kita lihat dulu 28-nya ya, urutannya nih. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kan? Awas. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kan? Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Jelas tuh. Satu kata Allah, kalau kita akan memilih, mengambil, mengangkat seorang pemimpin, yang pertama diutamakan, prioritas pertama bukan yang lain dulu, akidahnya. Akidah yang pertama ya, baru sifat-sifat yang lainnya, akidah. Karena nanti kecenderungan akan ada. Walaupun punya sifat yang kedua tapi akidahnya berbeda, kecenderungan akan ada, kebijakan. Karena dalam diri manusia ada yang disebut dengan at-ta'liqul muyuli, kecenderungan untuk condong pada sesuatu. Kalau dalam bahasa kerennya sekarang soft corruption katanya. Jadi jelas, kalau Bapak punya anak, ada anak tetangga dengan anak Bapak, melamar di perusahaan yang sama, nilainya sama-sama 8, mana yang didahulukan? Anak kita, nggak mungkin anak tetangga. Kalau anak tetangga nilainya 8,1, kita 8,05 anak kita. Mana yang didahulukan? Anak kita. Ada kecenderungan. Faktornya apa? Keyakinan emosional. Akidah itu terkait dengan keyakinan dan emosional. Karena itu dijadikan bagian yang pertama. Yang pertama prioritas adalah orang-orang yang akidahnya mukmin. Ingat bukan muslim, di situ mukmin. Mukmin. Jadi kalau ada orang-orang Islam, lihat yang keimanannya paling bagus. Ya? Paling baik. Baru nanti ada sifat yang kedua. Tapi sebelum sampai pada sifat yang kedua, perhatikan betul. Tidak boleh kita mengambil selain itu, kan? Auliya min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika, kalau siapa yang melakukan itu,
Siapa yang melakukan itu, Allah tidak menganggapnya. Jadi mungkin kita mendapatkan harapan duniawi, tapi keberkahan tidak kita dapatkan. Baik kan? Di akhir ayatnya ditutup, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mengingatkan pada kalian masing-masing. Jadi ada peringatan dari Allah, hati-hati. Jadi ada sesuatu di situ yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Bapak Ibu tahu Brunei Darussalam? Sekarang sudah akan menerapkan syariat Islam. Subhanallah, itu sampai sekarang dipelihara oleh Allah baik. Bahkan kemarin sultannya sudah mengumumkan bulan April akan digunakan syariat Islam. Beliau mengungkapkan, menyampaikan di media, mohon kepada negara-negara barat, orang-orang yang mengkritik kami karena akan menerapkan syariat Islam, hormati kami seperti kami menghormati kalian. Subhanallah, itu dijaga oleh Allah. Pernah nggak dengar gempa di Brunei? Kebakaran di Brunei, kan? Nggak pernah diangkat oleh isu-isu yang tidak nyaman. Insya Allah, biiznillah, gitu ya. Satu. Yang kedua, baru sifat-sifat kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Nabi. Yang 4 hal itu. Yang pertama apa? Apa satu? Nah, bukan sidik, Pak. Sidik itu orangnya. Sifatnya namanya sidkun. Sidkun. As-sidku ini adalah orang yang benar yang telah ditunjukkan dari perilakunya. Jadi bukan sifatnya aja, ada perilakunya kelihatan. Orang kalau memiliki sifat ini disebut shadiq. Tapi kalau sifatnya begitu erat dalam dirinya, terlihat bagus, berubah jadi siddiq. Sehingga Abu Bakar disebut apa? Siddiq. Siddiq itu orang ini, sifatnya siddiq. Yang kedua apa? Amanah. Amanah itu dari kata al-amin. Al-amin itu orangnya ya. Al-amanah itu yang dapat dipercaya, kredibel. Orang ini disebut amin. Kan paham ya? Amanah. Seakan dengan kata iman. Al-amanah seakan dengan kata iman. Karena itu ada hadis ya. Dan iman aliman la amanah kala. Iman itu yakin tanpa ragu. Jadi ketika kita melihat ada sifat kafadhah dalam dirinya, jujur bisa dipercaya, kita yakin tidak meragukan itu. Yang ketiga apa? Kafana. Gak pakai apa? Kafana. Baik. Apa kafana artinya? Kecerdasan yang lahir dari lubuk jiwa. Lain. Ada kecerdasan yang lahir dari pikiran disebut zakat. Orangnya zaki namanya. Bukan pakai zai tapi pakai dal itu zaki. Ini cerdas, zaki, jadi zaki. Pakai kaki, zaki. Tapi kalau pakai zai, zaki artinya suci. Lain. Dari kata zakat. Yang ini zaki dari kata zakat. Baik. Nah, tapi kecerdasan yang lahir dari qalbu, sisi terdalam dari hati, namanya faqalah, bersih. Jadi kalau yang ini, dia bisa cerdas, tapi cerdasnya bisa digunakan untuk menipu orang. Memang cerdas, tapi menipu. Masuk pakai dasi, gitu kan? Pakai jas bagus, tapi menipu. Kalau yang ini tidak, karena kecerdasannya dipukul oleh titik spiritual dari hati. Nabi Yusuf yang luar biasa. Yang keempat apa terakhir? Tabligh. Tabligh ini kalau dalam bahasa kita kan komunikatif. Mau datang, mau merangkul, sifatnya inklusif, terbuka, tidak eksklusif, sendirian. Awas jangan sampai kita angkat baru ketua RT eksklusif. Kalau nggak salam, kita salam duluan. Tabligh. Nah, setelah akidahnya bagus, prioritaskan yang 4 ini, ya, yang paling mendekati. Ini yang utama. Ya. Jadi silakan saja kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah saat ini. Tapi saya ingin menguatkan dari fatwa ini yang di Quran juga sudah disebutkan. Jadi sekarang situasi di kita itu sangat dilematis. Kalau kita tidak memanfaatkan itu, kemudian yang lain memanfaatkan, semakin jauh nanti sulit kita mewujudkan hal yang terkait dengan kepentingan manusia. Karena itu sepanjang ada minimal yang syarat satu kali di Al-Quran 28, manfaatkan berikan hak suara itu yang kita bisa memberikan. Dan kemudian berdoa kepada Allah. Yang kedua, jangan didiamkan, berdoa kepada Allah supaya dia dibimbing. Ini yang kedua. Karena kadang-kadang maaf ya, orang-orang kalau sudah saking solehnya masuk ke satu ruangan, duduk di kursi panas, saking enaknya susah naik lagi, satu turun lagi. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, apapun yang akan nanti dilalui, semoga Allah memberikan jalan terbaik bagi kita, diberikan kita keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling akhir, ini akan kita tutup. Mohon maaf ya, Pak. Jangan terlalu tinggi-tinggi kita dalam memikirkan dan melakukan aktivitas. Sebaiknya perbaiki diri pribadi dan keluarga kita dulu. Setelah itu baik, insya Allah kondisi sosial dan juga insya Allah akan sama-sama baik. Kadang-kadang lupa
Sekira cukup ya. Kita cukupkan dulu, insya Allah nanti mohon diingatkan pada saya dari pengurus masjid juga. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan bawakan dengan gambar-gambar visualnya, karena kita akan masuk kepada rumah Nabi, bagaimana beliau mengatur menerima tamu di mana dan seterusnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.